Penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan mendapatkan nominal bansos sebanyak 10 juta rupiah lebih dalam 1 tahunnya. Dan untuk per tahapnya yaitu sebesar 2.700.000 rupiah. Kok bisa banyak banget nominal bansos yang ia terima? Nah, komponen jenis apakah itu? Kok bisa mendapatkan nominal bansos sebanyak itu? Oke, langsung saja. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Nah, per hari ini pemerintah atau Kementerian Sosial sudah resmi mengumumkan bahwa penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan untuk komponennya itu ditambah satu lagi jenis komponen. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat. Kementerian Sosial dalam hal ini memiliki tugas untuk memberikan bantuan ataupun rehabilitasi sosial kepada korban terdampak HAM berat atau ahli warisnya. Nah, jadi penambahan bantuan sosial yang dimaksud ini yang memiliki nominal bansos cukup banyak dibandingkan nominal bansos komponen lainnya, yaitu adalah komponen pelanggaran HAM berat. Nah, jika selama ini komponen penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan hanya sebanyak 7 kategori saja. Yang pertama yaitu komponen ibu hamil dengan nominal bantuan sosial per 3 bulan sekali atau per tahap, yaitu sebesar Rp750.000. Yang kedua adalah komponen usia dini, anak usia dini atau usia 0 sampai dengan 6 tahun, yaitu dengan nominal bantuan sosial sebesar Rp750.000 juga. Ini sama nominalnya dengan komponen ibu hamil. Yang ketiga adalah komponen anak sekolah dasar atau SD dengan nominal bantuan sosial per 3 bulan sekali atau per tahap sebesar Rp225.000. Berikutnya yang keempat adalah komponen anak usia sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat dengan nominal bantuan sosial sebesar Rp375.000 per tahapnya. Dan yang kelima untuk komponen anak sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dengan nominal bantuan sosial per 3 bulan sekali yaitu sebesar Rp500.000. Dan yang keenam adalah komponen disabilitas berat dengan nominal bantuan sosial per 3 bulan sekali atau per tahap sebesar Rp600.000. Dan yang ketujuh yaitu untuk lansia usia 60 tahun ke atas dengan nominal bantuan sosial per 3 bulan sekali atau per tahapnya yaitu sama dengan komponen disabilitas berat yaitu sebesar Rp600.000. Nah, saat ini pemerintah pusat atau Kementerian Sosial dalam hal ini telah resmi menambahkan komponen di dalam bantuan sosial program Keluarga Harapan, yaitu komponen untuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang poin ke-8 ini. Nah, untuk nominal bantuan sosialnya per tahun yaitu Rp10.800.000 dan untuk per 3 bulan sekali atau per tahapnya yaitu sebesar Rp2.700.000. Nah, ini cukup besar ya dibandingkan dengan nominal bantuan sosial komponen PKH yang lainnya. Kenapa untuk komponen yang satu ini nominal bansosnya cukup besar? Karena namanya juga korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Jadi artinya nominal bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini itu sepadan dengan penderitaan korbannya, penderitaan yang dialami oleh korban pelanggaran HAM berat tersebut. Jadi wajar saja nominal bantuan sosialnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan komponen-komponen yang lainnya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu seperti apa sih terkait kategori masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan dengan komponen atau kategori pelanggaran HAM berat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai berat, yaitu adalah kejahatan genosida, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas, biasanya oleh negara atau aparat negara terhadap warga sipil setempat. Salah satu contohnya seperti pembunuhan massal atau penghilangan orang secara paksa atau penyiksaan sistematis atau perbudakan seksual dalam konteks konflik bersenjata. Jadi itu adalah salah satu contoh-contoh kategorinya. Semoga aja video saya ini lolos ya, nggak kena ini hak cipta. Oke, jadi
Seperti itu untuk kategori masyarakat yang dianggap layak mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan dengan kategori pelanggaran HAM berat. Salah satu contoh kasusnya lagi ya, yaitu korban peristiwa di tahun 1965 sampai dengan 1966. Yang mana pada waktu itu orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia dan mengalami penyiksaan dan juga pemenjaraan tanpa pengadilan atau kehilangan hak sipilnya. Nah, salah satu contoh penerimanya yaitu seorang mantan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses hukum selama bertahun-tahun. Ini adalah termasuk di dalam korban HAM berat. Berikutnya, seperti korban penembakan misterius atau Petrus ya pada tahun 1982 dan 1985, yang mana eksekusi terhadap orang-orang yang diduga kriminal tanpa proses hukum, dan salah satu contoh penerimanya yaitu keluarga korban yang jasad anggota keluarganya ditemukan tanpa penjelasan resmi sama sekali. Atau contoh kasus lainnya yaitu kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu, yang mana tindakan kekerasan rasial, pembakaran, pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada waktu itu. Nah, contoh penerimanya yaitu perempuan korban kekerasan seksual atau keluarga dari korban pembunuhan saat kerusuhan tersebut. Dan banyak lagi contoh-contoh tragedi yang mana termasuk di dalam kategori pelanggaran HAM berat. Yaitu salah satu contohnya seperti peristiwa Talangsari, Lampung pada 1989. Bisa di-search sendiri seperti apa kasusnya pada waktu itu, dan juga peristiwa Wasior dan Wamena, Papua pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang lalu. Nah, jadi untuk kategori atau untuk masuk di dalam kategori pelanggaran HAM berat ini itu tidak mudah ya, tidak sama seperti komponen-komponen lainnya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial. Tapi ini perlu penetapan dari Menko bidang politik atau hukum dan juga keamanan tentunya. Jadi butuh banyak sekali tahapan-tahapan untuk bisa menetapkan bahwa masyarakat tersebut masuk di dalam kategori layak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan kategori pelanggaran HAM berat. Dan sebenarnya pemerintah memberikan cukup banyak sekali jenis bantuan sosial kepada korban pelanggaran HAM berat ini. Salah satunya yaitu seperti rehabilitasi kesehatan fisik dan juga mental, bantuan sosial tunai berupa uang, dan selain itu ada juga bantuan sosial tunai berupa barang, dan juga bantuan modal usaha atau pelatihan kerja atau pemberdayaan sosial yang akan diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat ini. Nah, semoga saja kita semuanya terhindar dari yang namanya korban hak asasi manusia berat atau HAM berat ini. Karena penderitaan yang dialami oleh korban HAM berat ini tidak main-main ya. Ya, cukup berat sekali. Oleh sebab itu semoga saja kita semuanya terhindar dari yang namanya korban dari HAM berat tersebut. Baiklah, sekian dulu info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bantuan sosialnya lancar cairnya, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya.